Halo kawan-kawan, saya akan mencoba membacakan curhatan dari salah seorang followers di Instagram saya. Dan sebelum cerita ini dimulai, saya ingin mengajak kalian untuk sejenak menjadi sosok aku dalam cerita ini. Selamat mendengarkan. Aku punya pasangan yang selalu emosi ketika aku bercerita tentang keluarganya. Dia adalah suamiku. Maksudku begini, ketika misalnya aku bertanya kepada suamiku, "Mama kamu kok selalu bilang aku seperti ini ya?" Atau, "Kenapa ya adik kamu selalu memperlakukanku dengan cara kurang baik?" Pertanyaan yang sebenarnya menjadi kegelisahan bagi istrinya ini. Dan ketika aku mempertanyakan hal demikian, suamiku ini selalu marah sejadi-jadinya. Dia menuduhku bahwa aku nggak suka dengan keluarganya atas pertanyaan itu. Yang padahal aku sebagai seorang istrinya hanya ingin curhat dan bertanya, kenapa ibu dan adik-adiknya tidak menyukai kehadiranku? Karena dia adalah suamiku dan itu adalah keluarganya, ya lalu kemana lagi aku harus bercerita? Sejak saat itu, aku tidak lagi berani mengutarakan unek-unekku. Aku hanya bisa memendam ketika diri ini sedang kalut. Karena setiap kali aku mencoba bercerita, ia selalu marah entah kenapa. Hatiku sedih dan sakit sekali rasanya. Yang padahal dia adalah suamiku. Tempat di mana seharusnya aku bisa mengadu. Tempat seharusnya di mana aku bisa untuk berlindung. Tapi apalah daya, wanita malang ini hanya sanggup untuk memendamnya. Dan juga hal lain, ketika kami sedang berdiskusi, jika di tengah-tengah obrolan ada yang tidak sesuai dengan isi hatinya, suamiku selalu emosi hingga memaki-makiku. Sampai aku takut dan tidak berani mengutarakan pendapatku lagi. Sampai berada di titik, ya sudah, aku harus nurut, karena tak ingin melihat amarah itu lagi. Padahal istrinya ini hanya ingin mengobrol dan berdiskusi dengan seseorang yang ia sayang. Toh jika ada hal yang enggak sesuai, seharusnya bisa dibicarakan baik-baik, tapi kenyataannya tidak seindah itu. Kami menikah belum terlalu lama. Ketika dulu awal mengenal sebelum menikah, sebenarnya aku sudah mengetahui beberapa hal tentang sifat buruknya. Tapi aku merasa bodoh, beranggapan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa berubah ketika nanti setelah menikah. Yang nyatanya, aku keliru dan sangat keliru. Pesan untuk kalian yang mungkin sedang mendengarkan ini, jangan pernah berharap kepada seseorang yang katanya akan berubah menjadi baik karena kita. Berubah itu bukan karena seseorang, tapi karena hati kita sendiri yang ingin melakukannya. Dan sekarang, hanya ada rasa sesal yang datang. Aku ingin kembali ke masa saat di mana awal aku pernah mengenalnya. Aku ingin bangun dari mimpi buruk ini. Aku mengalami gangguan mental karena rasa sakit yang selalu datang bertubi-tubi. Tapi hal yang paling berat untuk melewati kenyataan ini adalah aku sudah memiliki buah hati yang baru saja lahir ke dunia. Seorang bayi kecil menggemaskan tanpa dosa dan tidak tahu apa-apa. Hanya itu kekuatanku untuk mampu bertahan hidup bersama seorang pria yang kini amat aku benci. Haruskah semua ini dipertahankan? Atau apakah melepaskan adalah jalan terbaik? Karena memilih untuk bertahan pun juga semakin sakit. Ketika memilih pergi dan mengikhlaskan, ada sosok malaikat kecil yang akan terkena imbas dari sakitnya perpisahan. Maaf Mas Fajar, aku tidak tahu lagi akan bercerita kepada siapa. Karena aku tidak lagi memiliki keluarga. Kedua orang tuaku sudah lama ke surga waktu aku kelas 1 SMA. Sekali lagi, maaf jika telah membuatmu harus membaca dan mencerna semua cerita ini. Tapi aku berharap, semoga kamu tidak merasakannya. Terima kasih sudah menguatkan dan melonggarkan sedikit rasa sesak di dada. Semoga Tuhan membalas segala kebaikanmu. Hai, terima kasih sudah mau untuk bercerita. Saya mencoba memahami apa yang sedang kamu alami dan rasakan. Dari cerita tersebut, saya begitu paham bahwa kamu sedang dilanda kebingungan. Memilih untuk bertahan dengan kesakitan, ataupun melepaskan dengan pertimbangan yang pahit. Saya nggak bisa memberi saran atau menyuruhmu untuk meninggalkan seseorang itu. Karena tentu saja,
Saya pun sangat ingin hubungan sepasang kekasih ini kembali baik, karena di sana juga ada masa depan anak yang akan dipertaruhkan. Terkadang, ujian hidup datang tidak selamanya dari sikap jahat orang lain, tapi ujian hidup juga bisa datang dalam bentuk keluarga, suami, istri, anak, ataupun ketampanan dan ketenaran juga bisa jadi ujian bagi seseorang. Mungkin jika kita memandang cobaan dari jendela yang salah, maka segala yang terlihat akan selalu menjadi buruk. Tapi pernahkah kita sejenak menoleh ke arah lain? Menoleh ke arah jendela yang di sana ada Tuhan sedang tersenyum. Tuhan sedang menyaksikan betapa kuatnya kita berjuang. Kita diuji karena Tuhan tahu kita mampu. Bertanda Tuhan sayang kita. Saya selalu percaya bahwa kita semua punya patah hati kita masing-masing. Yang perlu kita ingat adalah, sedih bukan berarti kita lemah, kecewa bukan berarti putus asa, luka bukan berarti sakit untuk selamanya. Kita manusia, wajar untuk tidak baik-baik saja. Ketika kita sudah menggenapkan seluruh usaha, lalu kemudian sudah melangitkan ribuan doa, maka hasil akhir dari itu adalah sebaik-baiknya takdir yang sudah Tuhan pilihkan. Sebab porsi dan bagian kita memang hanya sebatas itu, tidak lebih. Di dalam pedihnya pertimbangan, pikirkan kembali secara matang untuk mengambil keputusan. Seorang kawan saya pernah berkata, namanya Aza. Kurang lebih, Aza berucap seperti ini. Ada beberapa keputusan penting yang kamu pikir salah, tapi seiring berjalannya waktu, justru bersyukur sekali karena sudah mengambil keputusan itu. Intinya adalah, melepaskan ataupun bertahan adalah sebuah pilihan yang mutlak ada di tanganmu. Karena orang lain tidak akan pernah bisa merasakan secara utuh apa yang sebenarnya kamu alami. Saya punya doa dan sedikit kalimat. Bertahanlah semampu dan sekuat-kuatnya. Selagi bisa, lakukan yang terbaik. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan agar Tuhan bisa lunakkan hatinya. Sangat mudah bagi Tuhan untuk membolak-balikan hati manusia. Tetap berjuang, tetap bertahan, semampu dan sepantasnya. Tuhan tahu betapa kuatnya raga dan hatimu.